Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa. Doa adalah kebutuhan batiniah terdalam dari manusia. Kita sering terjebak saat berdoa hanya berpusatkan kepada kebutuhan jasmani semata, bukan kepada kebutuhan rohani atau batin yang terdalam dari kita. Saudaraku, Rasul Paulus mempunyai pengalaman secara pribadi bahwa jika manusia batinia ada dalam keadaan dipenuhi kasih Allah, maka secara lahiriah akan terpelihara juga. Jika doa adalah kebutuhan batinia terdalam dari manusia. Amin ya. Memang dalam doa tidak salah kita meminta kebutuhan jasmani, materi yang kita butuhkan. Tetapi kita juga tidak boleh, saudara, melupakan bahwa kebutuhan rohani atau kebutuhan batinia kita yang terdalam itu sangat penting. Karena kita akan mengalami kasih Allah atau dipenuhi dengan kasih Allah. Maka saudaraku, ini berdampak kepada manusia lahiriah kita juga yang akan terpelihara, yang akan kuat karena kita dipenuhi kasih Allah. Nah saudaraku, dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21, di mana saat ini saudaraku kita akan belajar bagaimana kita memiliki berkat kekayaan Allah melalui doa. Karena doa adalah kebutuhan batinia atau kebutuhan rohania terdalam dari manusia. Jadi dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21, doa Rasul Paulus yang ditulis saat dia di penjara, isinya berbicara tentang keadaan kerohanian manusia batinia, bukan berkenaan dengan kebutuhan jasmani manusia semata. Tidak salah kita berdoa untuk kebutuhan jasmani kita atau kebutuhan materi kita, tetapi kita juga harus mengerti bahwa kebutuhan rohaniah terdalam kita, kebutuhan batiniah terdalam dari kita manusia itu juga sangat penting. Dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21 ada 3 pokok penting dalam perikop ini, bagaimana Rasul Paulus, saudaraku, membagi pokok doa itu menjadi 3 pokok penting. Yang pertama, doa pembukaan. Doa pembukaan. Dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua keturunan di dalam sorga dan di bumi menerima namanya." Dalam doa pembukaan ini Rasul Paulus berkata bahwa ia sujud kepada Allah Bapa. Ini menggambarkan sikap hati, saudaraku, dari Rasul Paulus dan ketundukan Rasul Paulus dalam menyembah kepada Allah Bapa. Jadi pokok terpenting dari doa pembukaan saat kita masuk dalam hadirat Tuhan adalah sikap hati yang apa? Menyembah. Membuka hati kita kepada Allah, sujud kepada Allah. Disertai pastinya saudaraku dengan penyembahan, pengagungan atas kebesaran nama Allah dan atas kebaikan-kebaikan kasih-Nya dan pengorbanannya. Dan ini adalah pokok penting dalam doa pembukaan. Karena itu saat kita masuk dalam doa, terlebih dahulu sujudlah menyembah Tuhan. Masuklah dalam menyembah Tuhan. Masuk dalam doa pengucapan syukur, doa pengagungan kepada Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi, Allah Bapa yang penuh kasih, Allah Bapa yang penuh berkat bagi kita semua orang-orang percaya. Amin ya. Jadi penyembahan terlebih dahulu. Dan yang kedua, doa permohonan. Kita lihat dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Rasul Paulus berkata, "Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar
serta berdasar di dalam kasih. Oh haleluya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow. Jadi inilah isi doa permohonan Rasul Paulus untuk jemaat sebagai pokok yang kedua, yaitu doa apa? Permohonan. Supaya jemaat di Efesus dikuatkan di dalam batinnya. Batinnya yang diteguhkan oleh Roh Kudus. Yaitu semua perasaan batin itu berbicara tentang semua perasaan, pikiran, dan kehendak yang semakin ditundukkan kepada Kristus. Sehingga Roh Kudus dapat menyatakan kuasanya melalui kehidupan jemaat yang semakin besar. Permohonan supaya batin jemaat diteguhkan mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, supaya Kristus dapat memantapkan kehadirannya di dalam hati orang percaya. Itu ditulis dalam ayat 16 dan 17. Yang kedua, supaya orang-orang percaya berakar dan berdasar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah dalam Kristus dan sesama. Ayat 17. Supaya batin jemaat semakin diteguhkan. Yang ketiga, supaya orang-orang percaya dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ya, di dalam pikiran mereka dan mengalami kasih Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu di ayat 18. Dan di dalam Efesus 3 ayat 19-nya, supaya orang percaya dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ya, supaya kehadiran Allah memenuhi orang-orang percaya sedemikian rupa sehingga mereka mencerminkan kodrat dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Kristus dalam batinnya. Inilah pokok yang kedua, saudaraku, doa permohonan. Dan kemudian yang ketiga, pokok doa yang ketiga adalah doa pengucapan syukur dan pengagungan. Ditutup dengan pengucapan syukur dan pengagungan. Efesus 3 ayat 20-21 firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Oh puji Tuhan. Jadi inilah saudaraku doa ucapan syukur dan pengagungan kepada Allah akan melakukan bagi orang-orang percaya bukan saja lebih dari apa yang mereka minta kepadanya dalam doa, bahkan juga melebihi apa yang dapat mereka pikirkan. Dan semua kebaikan Tuhan Allah kita kembalikan untuk kemuliaan Allah di dalam jemaat dan untuk kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya. Jadi inilah saudaraku yang dapat kita pelajari. Ada 3 pokok penting saudaraku dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Di mana kita memiliki berkat kekayaan Allah. Melalui apa? Melalui doa saudaraku. Karena doa adalah kebutuhan batiniah atau kebutuhan rohaniah kita yang terdalam saudaraku. Jadi yang pertama ya di dalam Efesus ini kita pelajari Efesus 3 ayat 14 sampai 21, Paulus mengajarkan kepada kita teladan tentang doa pembukaan, yaitu berisikan sikap hati yang menyembah kepada Tuhan, sikap hati yang sujud kepada Allah Bapa disertai dengan pujian, pengagungan, penyembahan, pengakuan atas kebesaran namanya. Kemudian pokok doa yang kedua adalah doa permohonan. Berisikan supaya batin jemaat atau batin kita semakin diteguhkan karena kehadiran Allah. Dan kita boleh berakar, berdasar dalam Kristus Yesus. Dan juga doa permohonan ini berisikan supaya kita dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus ya, yang membuat kita terus bertumbuh. Dan yang ketiga doa penutup, yaitu doa pengucapan syukur dan pengagungan kepada Allah yang baik
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Amin ya. Yakobus 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Bagaimana Tuhan melalui Rasul Paulus kau mengajarkan kepada kami pokok-pokok di dalam doa. Ada 3 pokok. Doa pembukaan, doa permohonan, dan doa penutup, yaitu pengucapan syukur dan pengagungan kepada Engkau. Tuhan, kami mau hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Bimbinglah saat kami berdoa. Biarlah kami belajar berdoa untuk semakin memperkaya kerohanian batiniah kami. Kami memohon supaya hidup kami Tuhan punya kerohanian dan batiniah yang kuat. Dan kami percaya Engkau juga akan memberkati kami secara jasmani rohani. Berkati saudara-saudara kami, saudari kami yang melihat tayangan Morning Spirit ini, supaya diberkati. Mereka juga boleh punya kehidupan doa yang indah, yang erat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau sudah diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.